Anda kembali di Indonesia Morning Show. Presiden Joko Widodo menyerahkan nama Tito Karnavian kepada Komisi 3 DPR RI untuk menjadi calon tunggal Kapolri. Namun nama ini mengejutkan beberapa pihak karena Tito Karnavian melompati beberapa senior di atasnya. Namun apa yang sebenarnya mendasari keputusan dari Presiden, kita akan bahas langsung bersama dengan Pak Alphonse Lumau, Purnawirawan Polri dan juga pengamat kepolisian. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga di sini ada Pak Adrianus Meliala sebagai mantan Komisioner Kompolnas. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya pertama-tama ingin tahu pendapat dari Pak Alphonse terlebih dahulu mendengar nama Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri. Pendapat Anda seperti apa? Mendengar nama Jenderal Tito sebagai calon Kapolri sebenarnya tidak mengejutkan karena di antara calon-calon yang menurut pengamatan kami, beliau menduduki posisi 3 bintang. Nah, jabatan dan posisi 3 bintang ini adalah jabatan-jabatan posisi di mana orang-orang yang siap untuk maju ke tahap berikutnya, yaitu sebagai calon Kapolri. Oke, tapi kalau melihat dari angkatan begitu, Pak Alphonse, sebagai angkatan 1987, masih lama juga menjabat kalau memang menjabatnya memang sampai pensiun gitu, 7 tahun di situ. Apakah nanti akan ada resistensi dari internal Polri? Itu tantangan paling besar bagi seorang Jenderal Tito karena di atas dia masih banyak senior-senior yang akan jadi jajaran pendukung atau pembantu dia. Keberhasilan organisasi apabila soliditas organisasi itu bisa dijamin. Apapun yang menjadi kebijakan atau garis perintah itu dilaksanakan secara taat asas oleh para pembantu-pembantu. Nah, kalau dalam hal senioritas ini kan darat, laut, udara, dan polisi itu mengenal angkatan demi angkatan lulusan akademinya. Dan itu sudah mendarah daging sekian lama. Ada abang adik lah istilahnya. Nah, dalam hal-hal serupa itu biasanya ditambah lagi dengan budaya kita di Indonesia yang banyak budaya kejawen misalnya. Ewoh, pekewoh dan sebagainya. Jadi kalau memang seorang junior memerintahkan senior, itu kadang-kadang biasanya senior menyesuaikan diri. Tapi tidak jarang juga terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, kalau perbedaan ini dengan gerbongnya biasanya. Nah, hal-hal ini yang mungkin menjadi hal yang perlu Pak Tito mengkomunikasikan secara proper bagaimana. Oke, tapi tadi Anda sempat menyebutkan pembantu-pembantu. Pembantunya bisa nggak nanti jadinya malah jadi penjegal begitu langkah dari Pak Tito nantinya? Ada 2 kemungkinan. Apabila komunikasi itu lancar dan bisa saling menerima apa adanya, ini akan mendukung sepenuhnya. Karena biasanya kalau yang menjadi staf atau pembantunya itu merasa diorangkan secara baik dan sebagainya, mereka akan sangat mendukung. Tapi apabila ada perbedaan pendapat yang memang prinsip, bisa menjadi perbedaan atau matahari bisa tidak kembar, tapi beberapa matahari. Bisa mataharinya tidak kembar lagi beberapa matahari. Nah, itu nanti seperti apa? Pak Adrianus, Anda juga sempat bilang bahwa Tito ini dipilih karena loyal pada Joko Widodo. Apa yang mendasari pernyataan Anda sebenarnya? Sebetulnya kalau loyal, semua anggota Polri mesti loyal gitu ya. Cuma kelihatannya bahwa ada chemistry yang sama. Jadi kalau Pak Jokowi itu kan suka dengan ketertiban umum, layanan publik mesti bagus, public service mesti oke. Nah, ini juga nampaknya cocok juga dengan gaya Pak Tito yang lebih mengutamakan pada Kamtipmas, public service yang juga pada konteks publik lah. Saya menduga bahwa Pak Tito itu tidak terlalu berminat pada gakum ya, penegakan hukum yang lebih sunyi ya, lebih ngutak-atik TKP gitu ya. Kelihatannya beliau nggak terlalu suka, lebih suka dengan pengerahan, misalnya pemberantasan terorisme gitu ya. Yang dalam hal ini nampaknya agak cocok dengan Pak Jokowi. Oke, tapi tepatkah kalau misalnya memang akhirnya begitu ditunjuk sebagai calon tunggal Kapolri kalau menurut Anda? Saya berpendapat bahwa sebetulnya Pak Jokowi tidak memilih Pak Tito secara langsung, tapi lebih karena terdesak oleh keadaan sebetulnya. Kenapa? Sebagaimana kita tahu bahwa pada beberapa waktu lalu itu kan di-launch isu mengenai perpanjangan. Mengapa diperpanjang? Karena tadi memberi kesempatan pada Pak Badrodin untuk menjabat sebentar, sehingga kemudian lalu ada kesempatan untuk menaikkan bintang 3 yang lain. Itulah yang sebetulnya hendak dipilih oleh Pak Jokowi sebetulnya. Tapi karena magnitude politiknya itu besar sekali, maka kemudian hal itu ditiadakan, di-abort itu. Tetapi juga di pihak lain nampaknya Pak Jokowi tidak suka dengan atau tidak berkenan dengan pilihan mengangkat Wakapolri Pak BG sebagai Kapolri. Ya, ada juga pertimbangannya. Nah, siapa sekarang? Kalau misalnya tidak memilih Pak Badrodin, tidak memilih Pak BG, ada Pak Dwi. Pak Dwi tinggal setahun. Artinya ada metode ganjal pintu kan. Artinya hanya sekedar untuk supaya ya asal ada selama setahun depan. Nah,
Apakah juga Pak Jokowi tidak berkenan dengan metode ganjal pintu itu? Karena sudah terjadi pada kasus Pak Badrodin yang memang ganjal pintu juga sebetulnya. Nah, ketika Pak Dwi juga nggak berkenan, siapa setelah itu? Pak Nur Ali sebagai kepala BIK itu tinggal 1 bulan. Pak Putut mungkin juga dianggap sebagai masa lalu lah gitu ya. Pak Soehardi katanya juga tidak berkenan. Nah, maka ya terpaksa kemudian mundur pilihannya ke yang terakhir kan, yakni dalam hal ini Pak Tito. Nah, kemudian dipilih beliau dan untungnya cocok ya dengan Pak Jokowi sehingga mungkin pada ini ya sudah dia sajalah begitu. Dia sajalah. Nah, tapi dia sajalah berarti tentunya kita mengharapkan memang ada reformasi di dalam kepolisian begitu yang tentunya nanti akan membuat kinerja kepolisian juga makin baik. Tetapi dengan dipilihnya seorang yang berangkatan cukup muda begitu dibandingkan dengan senior-seniornya, apa yang nantinya bisa diberikan impact-nya di dalam internal Polri kalau menurut Pak Adrianus? Ya, saya berpendapat memang betul seperti Pak Alfons ya, memang agak berat dari segi bahwa beliau harus main di 2 level, komunikasi formal yang bersifat komando lah, perintah dan komando, tapi juga informal. Dan artinya beliau akan habis waktunya di SDM nih. Padahal bagi saya berpendapat bahwa justru masalah Polri itu di SDM-nya ini gitu ya. Banyak sekali orang yang berada di tempat dan posisi yang tidak tepat, banyak sekali proses pengangkatan yang katanya bau-bau uang gitu ya. Nah, politis juga. Nah, gimana membenahinya kalau di satu pihak dia juga harus tadi Pak ya, menjaga hubungan dengan terutama dengan senior. Jadi bayangkan repotnya kan, di satu pihak dia harus bersihkan, figur di pihak lain dia harus jaga-jaga hubungan, repot tuh dalam hal ini. Oke, tapi kalau ke Pak Alfons kembali begitu, melihat kekuatan dari Pak Tito, apa sih yang dimiliki oleh Pak Tito sehingga mungkin nggak nantinya dia bisa menjalin komunikasi di dalam kepolisian dengan baik sehingga para seniornya ini tidak merasa diperintahkan gitu oleh juniornya? Menurut saya Pak Tito ini fenomena sebuah wawasan baru atau sebuah nuansa baru di lingkungan kepolisian. Selama ini kan di tingkat-tingkat pimpinan kepolisian itu sesudah Pak Awaludin banyak yang berpikir sekolah bukan segalanya. Tapi Pak Tito ini syarat dengan pendidikan yang formal sampai pada tingkat-tingkat strata tertinggi di pendidikan menurut sistem pendidikan kita. Nah, menurut saya kemampuan Pak Tito dengan pengetahuan yang ada mampu mengkomunikasikan dan para seniornya akan melihat bahwa selama beliau menyampaikan sesuatu dan argumentasi yang memadai tidak terbantahkan. Karena dia dalam segi lapangan sebagai seorang praktisi mumpuni dan sebagai seorang yang banyak baca juga teruji. Jadi menurut saya frame of reference maupun field of experience-nya dia bisa membuat dia fleksibel dalam mengkomunikasikan berbagai ide-ide dan keinginan-keinginan yang untuk organisasi kepada para seniornya. Oke, tapi selain komunikasi begitu, apa lagi sih yang kalau menurut Pak Alfons perlu dimiliki oleh seorang Pak Tito untuk benar-benar mengendalikan kepolisian? Pak Tito relatif tidak diketemukan hal-hal yang bisa membuat dia harus menyerah kepada sebuah tekanan. Karena kalau melihat dari track record dia 2 kali mendapat kenaikan pangkat luar biasa. Kemudian dalam praktek-praktek penegakan hukum maupun di dalam menjalankan masa dinasnya nyaris tidak terdengar hal-hal yang bisa membuat dia harus tunduk. Karena memang relatif dia tracknya cepat. Kita lihat 6 tahun lebih, hampir 7 tahun, masih menjadi matahari yang paling panjang dalam sejarah pengabdian sebagai 4 bintang nantinya. Matahari yang paling panjang nantinya 7 tahun begitu. Nah, kalau dalam bersinarnya matahari yang cukup panjang selama 7 tahun ini, apa yang bisa menjadi kendala begitu nantinya yang kalau misalnya kita melihat mengenai senioritas ini, apakah mungkin ini bisa menjadi kendala nantinya untuk benar-benar mengendalikan kepolisian atau nanti kebijakannya seperti apa? Akankah berimbas pada masyarakat gitu Pak Adrianus? Saya kira hal ini nggak usah dibesar-besarkan secara bagaimana gitu ya. Kita lihatlah misalnya pada pengalaman Pak Dai Bahtiar, Kapolri sekitar 8-9 tahun yang lalu. Beliau juga cukup muda pada saat itu dan punya senior yang cukup banyak gitu. Lewat juga tuh oke juga. Syaratnya satu tadi, komunikasinya mesti bagus. Gitu ya. Nah, pada waktu itu juga saya melihat bahwa Pak Dai, ketika itu saya menjadi penasihat ketika itu, beliau pada awalnya tidak ngubek-ngubek di dalam, tapi lebih bicara mengenai menambah sarana prasarana, berhubungan dengan internasional sehingga kemudian ada uang datang gitu ya. Artinya dia tidak main di dalam dulu tapi main di luar. Begitu kemudian di luar sudah oke, solid, baru kemudian dia pelan-pelan masuk ke dalam. Nah, itu juga menurut saya satu strategi agar kemudian
balance-nya terjadi. Jangan begitu menjabat langsung kemudian mindah sana mindah sini. Nah, itu pasti akan membuat sakit hati, dan tadi ujung-ujungnya ada yang grundel dan lalu ya semacam pembangkangan gitu ya. Nah, saya kira dalam hal ini Pak Tito sebagai orang yang main di lapangannya cukup kenyang gitu ya, tahu akan hal itu, dan semoga tadi bisa membuat satu balance yang bagus. Oke, artinya strateginya untuk membalancekan kepolisian ini menjadi hal yang utama begitu bagi Pak Tito. Tapi selain itu, apalagi sih reformasi di dalam kepolisian yang mungkin menjadi PR besar dari Pak Tito nantinya ketika akan menjabat gitu menjadi Kapolri? Kalau menurut Pak Alphonse? Karena Pak Tito punya masa masih panjang, maka dia punya kesempatan yang baik untuk menyusun sebuah perencanaan jangka panjang. Hal-hal yang paling mendasar hari ini untuk Pak Tito bisa kerjakan, mungkin menurut saya bisa melihat mitranya dulu di DKI. Bagaimana pengawasan dan kendali sampai pada tingkat bawah itu begitu efektif. Contoh kalau di DKI, kita lihat sekarang ke kelurahan itu pelayanan begitu cepat, dan bawahan itu sangat takut apabila bermain-main karena takut dicopot atau dipecat. Mungkin Pak Tito bisa pakai model ini karena akan sangat memalukan organisasi formal yang penuh disiplin, tapi ternyata di bawahnya payah. Pengendalian karena sekian lama pencitraan itu kan, pungli, duit dan sebagainya jadi cerita yang berkepanjangan. Moga-moga pada generasi Pak Tito yang panjang ini, beliau bisa melihat bagaimana seorang Ahok yang sipil itu sekarang cari tukang sampah atau di bawah-bawah di lurah mau nyuap, takut mereka dipecat. Bagaimana di satu hari di masa Pak Tito ini, polisi dibawa, mau bermain-main pikir nanti dicopot Kapolri loh. Moga-moga itu terjadi. Artinya penegakan hukum yang lebih kontrol lebih keras dan penegakan gitu hukum ya? yang tegas terhadap pelaksanaan tugas. Terakhir mungkin Pak Adrianus ada yang mau ditambahkan, singkat saja. Ya, beliau kan pernah pengalaman di Srena ya, di perencanaan dan anggaran. Di situ dia pernah punya satu model untuk bagaimana semua kesatuan itu mendapatkan satu pasokan dana yang cukup. Dan lalu Pak Tito juga melobi ke Bappenas, Kementerian Keuangan. Jadi memang beliau ini komplit ini, main di pemikiran juga, main di operasional juga, dan ternyata Polri mendapatkan tambahan dana cukup bagus. Nah, saya kira itu juga satu potensi beliau yang akan dia pakai dalam rangka menjadi Kapolri, ya. Tidak pertama-tama main ke dalam dulu, tapi tadi mendapatkan tambahan uang, tambahan dana dan seterusnya, sehingga kemudian Polri makin bisa berkinerja lah. Artinya semuanya bersifat teknis terlebih dahulu begitu ya. Terima kasih banyak Pak Adrianus dan Pak Alphonse yang sudah berbagi informasi di sini. Nantinya kita akan menunggu bagaimana hasil dari fit and proper test yang akan digelar oleh DPR pada 22 Juni mendatang. Kita akan melihat bagaimana jalannya fit and proper test sambil melihat nanti bagaimana ketika Tito Karnavian sudah menjabat menjadi Kapolri.